rakyat Indonesia. Kanal Informasi dan Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal Informasi dan Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan mengikuti dialog luar studio tentang Sekolah Rakyat Ikhtiar Negara Mencerdaskan yang tersisi bersama rekan kami Hairul Rizky langsung dari Sentra Budi Perkasa Palembang. Rizky. Perbincangan seputar aktivitas, kisah sukses, masalah, dan berbagai hal yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Kami hadirkan. Inilah dialog interaktif luar studio bersama tim siaran luar Radio Republik Indonesia Palembang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky dapat menjumpai Anda di program Dialog Luar Studio RRI Palembang yang dapat Anda saksikan langsung di Pro 1 92,4 FM dan juga di kanal YouTube RRI Palembang. Dan senang sekali kali ini saya sudah bersama dengan dua narasumber yang akan membahas topik yang cukup menarik hari ini, yaitu mengenai sekolah rakyat. Dengan topik hadirnya sekolah rakyat, ikhtiar negara mencerdaskan yang tersisi. Nah, untuk membahas lebih lanjut, saya sudah bersama dengan dua narasumber, sudah hadir, ya ini ada yang pertama, Kepala Sentra Budi Perkasa Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pak Gini Toponindro. Selamat pagi. Selamat Pak pagi. Gini. Pak Gini ya? Iya betul Pak Gini. Salam sehat sukses selalu Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyediakan tempat yang nyaman ini Pak di Sentra Budi Perkasa Palembang ya Pak ya. Baik Pak, sama-sama. Ini Oke. kali yang kedua ya. Kali yang kedua ya Pak ya. RRI. Dan akan terus berlanjut kita Pak, Amin, ngobrol-ngobrol amin. apapun yang jadi bahasannya ya. Oke, berikutnya ada Ibu Diana Nursanti ya, Kepala Sekolah Sekolah Rakyat Menengah ke Atas 7 Kota Palembang. Selamat pagi, salam sehat juga selalu Ibu Selamat Diana. pagi, sehat selalu juga Mas Rizky. Sehat selalu ya Bu ya. Amin, Semangat ya Bu ya insyaallah. Semangat insyaallah. untuk mencerdaskan bangsa tadi Bu ya, Tentu, khususnya yang insyaallah. ada di sekolah rakyat ya. Iya. Oke, menarik kita akan membahas mengenai sekolah rakyat Pak Gini dan juga Ibu Diana. Gak apa-apa ya Pak Gini agar Iya. lebih akrab, lebih manggil Pak Gini. Mas Rizky apa Mas Khairul? Nah, Rizky aja Mas nggak Rizky. apa-apa. Oh. Mau mampir ke rumah juga boleh Pak Gini. Kelewat ini ya Pak ya. Oke, baik. Dan pendengar Anda juga dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0813 6748 8599 untuk memberikan saran ataupun memberikan pertanyaan kepada narasumber yang telah hadir bersama kali ini ya. Dan baik, kita langsung masuk ke topik pembahasan kita kali ini, sekolah rakyat. Ya Bu ya, pembahasan kita terlebih dahulu ke Pak Gini terlebih dahulu, Kepala Sentra Budi Perkasa Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pak Gini, mungkin kita harus memberitahu masyarakat secara luas, sekolah rakyat itu apa sih Pak? Apa yang memelatar belakangi hadirnya sekolah rakyat? Khususnya Kota Palembang yang menjadi salah satu menjadi role model di Indonesia Pak untuk hadirnya sekolah rakyat. Boleh silakan Pak Gini. Baik, terima kasih Mas Rizky. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, ini sudah memasuki di bulan kedua ya sejak kedua, sekolah rakyat itu dibuka masa pengenalan lingkungan sekolahnya bertanggal 14 Juli 2025. Jadi sekolah rakyat ini merupakan gagasan dari Presiden Prabowo Subianto yang diamanatkan kepada Kementerian Sosial dalam hal ini untuk mengkoordinir ya pelaksanaan program sekolah rakyat. Tujuan utamanya adalah bagaimana program sekolah rakyat ini bisa mengentaskan kemiskinan dari melalui Inpres nomor 8 tahun 2025 di mana amanatnya adalah program nasional sebagai program nasional untuk memutus mata rantai kemiskinan. Yang disasar adalah dari warga masyarakat yang memiliki anak usia sekolah ya. Kalau di Kota Palembang kebetulan adalah jenjangnya jenjang SMA Mas Rizky, jenjang SMA. Jadi waktu itu yang diseleksi adalah yang sudah lulus SMP atau yang sudah lulus SMP tapi tidak meneruskan dalam kurun waktu tertentu. Nah itu yang kemudian disasar. Terutama yang memang berasal dari data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional di TESEN, di Desil 1 dan Desil 2 untuk di Kota Palembang seperti itu. Dan sejak program ini diluncurkan tentu saja karena tujuan utamanya adalah memutus mata rantai kemiskinan sebagai upaya
jangka panjangnya gitu ya. Kalau jangka pendeknya tentu saja bagaimana program sekolah rakyat ini hadir untuk mengedukasi, untuk kemudian membentuk karakter para siswa-siswa yang tadi berasal dari desil 1 dan desil 2 seperti itu. Dan Kementerian Sosial dalam hal ini memang ditugaskan ya. Kebetulan Sentra Budi Perkasa ini adalah salah satu UPT-nya Kementerian Sosial di Sumatera Selatan yang juga saat ini diberikan tugas juga selain melaksanakan tugas sebagai pelaksana layanan rehabilitasi sosial, itu juga diberikan tugas untuk tempat sebagai sekolah rakyat yang ada di Kota Palembang. Ini yang ada di Sumatera Selatan itu ya, salah satunya di Kota Palembang. Terus kemudian ada juga di tempat lain. Demikian Mas Rizky. Oke, menarik. Nah, tadi kalau Pak Gini bilang ada seleksi ya Pak ya. Berarti tidak semua bisa ikut ya Pak ya. Memang ada ada seleksi khusus seperti tamatan SMP tadi. Nah, kalau untuk batasan jenjang usia Pak, misalkan dia tamat SMP yang sudah lama gitu, tahun berapa ataupun yang terbaru, itu bisa digabung atau seperti apa Pak? Iya, jadi siapa kemudian yang berhak untuk menjadi siswa sekolah rakyat gitu ya di di SRMA 7 Kota Palembang ini. Yang pertama memang data awalnya itu kami diberikan dari Pusdatin Kesos, Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial untuk wilayah di Kota Palembang ini. Jadi berasal dari tadi data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang kemudian dikelola sama Badan Pusat Statistik di mana diambil ya dari desil 1 dan desil 2. Desil 1 adalah tingkat kesejahteraan yang paling bawah, 10% paling bawah di Kota Palembang. Desil 2 adalah 20% terbawah. Artinya dari data awal yang diberikan oleh tim dari pusat, kemudian kami dari dari sentra ini bekerja sama ya dengan Dinas Sosial Kota Palembang, terus kemudian dengan Badan Pusat Statistik Kota Palembang, dan juga didukung juga oleh SDMPKH. SDMPKH adalah pendamping program Keluarga Harapan. Itu yang kemudian bersama tim tadi turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan penjangkauan, untuk melakukan verifikasi lapangan. Apakah kemudian dari data-data tersebut memang ada anak sekolah yang masih kemudian lulus SMP atau kemudian mungkin yang sudah putus SMA tidak melanjutkan, itu kemudian dilakukan sosialisasi, dilakukan penjangkauan gitu ya, dilakukan verifikasi di lapangan. Nah, dari data awal yang cukup banyak populasinya Mas Rizky, itu didapatlah sekitar 130 waktu itu. 130 yang memang memenuhi syarat bahwa yang bersangkutan bersedia, karena prinsipnya kan sekolah rakyat ini harus bersedia tinggal di asrama. Dan tidak ada ya bersedia tinggal di asrama, ada persetujuan dari orang tua, anaknya juga siap untuk tinggal di asrama. Itu yang kemudian menjadi dasar awal kemudian untuk dilakukan proses-proses selanjutnya. Jadi ketika sudah didapatkan data itu, maka ada proses home visit juga, kunjungan rumah lagi untuk memantapkan bahwa memang siswa tersebut siap untuk kemudian menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Itu yang menjadi komitmen awal, sehingga dalam hal ini antara siswa dengan orang tua itu sudah terjadi kesepakatan gitu ya, sudah terjadi kesepahaman. Nah, sehingga diteruskanlah ke proses berikutnya. Proses berikutnya adalah penetapan ini Mas Rizky. Jadi penetapan siswa yang kemudian dari tadi yang dilakukan verifikasi lapangan itu diambil 100 siswa gitu kan. Itu ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Palembang. Artinya bahwa siswa yang sekolah di sekolah rakyat menengah atas 7 Kota Palembang ini itu juga merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah Kota Palembang melalui Dinas Sosial yang kemudian mengirimkan siswa tersebut di sekolah rakyat menengah atas 7 Palembang. Demikian Mas Rizky. Oke, terima kasih Pak Gini. Oke, mungkin langsung kita ke Bu Diana Bu ya. Kita membahas sekolah rakyat. Ibu ini juga mungkin baru berkecimpung di dunia sekolah rakyat ya Bu ya, karena kemarin launchingnya 14 Juli. Iya benar. Berarti baru masuk 2 bulan ya Bu ya? Masuk 2 bulan, belum nyampe ya 2 belum bulan. nyampe ya 2 bulan. Nah, berarti umurnya belum nyampe 2 bulan. Oke. Nah, Ibu bisa sebagai kepala sekolah, berarti ada seleksinya juga ya untuk masuk ke sekolah rakyat ini. Nah, boleh diceritakan sedikit Bu awal masuknya di sekolah rakyat, atau mungkin bagaimana penjelasannya kalau sudah masuk di sekolah rakyat, Ibu melihat anak-anak ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, kalau masalah seleksi ya Mas Rizky ya, kita melalui seleksi 4 tahap ya. Yang pertama wawancara dengan Kementerian Dasar dan Menengah. Iya. Nah, tentu karena kami dari Dinas Pendidikan gitu. Kemudian selanjutnya kami ada tes juga, psikotes, kemudian TOEFL dan terakhir wawancara dengan
Kemensos, jadi Kementerian Sosial ya. Jadi memang bertahap dan Oke. alhamdulillah Allah mentakdirkan saya bergabung di sekolah rakyat ini. Iya. Jadi ini pengalaman pertama saya menjadi kepala sekolah di sekolah rakyat. Oke, sebelumnya Ibu Saya bertugas di sebelumnya mana? jadi guru, Pak. Guru juga ya Bu ya? Guru Guru di mana? SMA Negeri 7 Palembang. Oke, guru formal ini ya? Guru di ini formal ya? seperti Oke, biasa, iya. Baik, oke. Nah Bu, setelah tahu adanya sekolah rakyat sudah sudah masuk 2 bulan, sudah melihat anak-anaknya seperti apa Bu? Gambaran Ibu, oh ternyata seperti ini, bedanya dengan umum sekolah formal seperti ini. Ya, Masya Allah ya, luar biasa gitu ya. Ini memberikan pelajaran yang berharga bagi saya. Kalau misalnya kita di sekolah biasa itu rata-rata kita kan ada seleksi gitu ya. Seleksi anak-anak yang misalnya seleksi tes akademik. Kemudian kalaupun zonasi ada prestasinya gitu ya, nilai raport begitu Iya, ya. betul. Kalau di sini tidak ada seleksi seperti itu. Jadi bagaimana keadaan mereka ketika mereka berada dalam desil 1 dan desil 2 tadi Pak. Jadi setelah verifikasi mereka bersedia untuk bersekolah, itu diterima. Jadi apapun keadaan mereka, ketika mereka misalnya belum hafal perkalian gitu kan. Contohnya ya dalam satu kelas itu yang kemarin awalnya ada asesmen itu, oh ternyata dari 25, 3 yang cuma yang hafal perkalian. Oke. Nah jadi ini kan menjadi PR yang Tantangan ya Bu ya? ya PR dan tantangan challenge sebagai guru dan saya juga sebagai kepala sekolah ya untuk memanage sekolah ini. Nah itu seperti itu. Jadi mulai dari yang adabnya, karakter mereka yang biasa hidup di luar sana ya, bebas seperti itu ya. Sekarang harus terkurung di asrama gitu. Iya. Nah itu tentu tidaklah mudah bagi kita para pendidik dan tenaga kependidikan itu untuk membentuk karakter mereka. Nah seperti itu. Jadi kita belajar juga ya Mas, seperti itu. Oke, jadi membentuk karakter ini tantangan terbesar juga ya. Iya. Selain tadi pembelajaran. Nah kalau untuk kurikulum Bu, seperti apa Bu yang diajarkan di sekolah rakyat? Kita kurikulum sama seperti sekolah biasa ya. Namun untuk awal kita kan sama ya seperti sekolah lain itu ada MPLS gitu ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. MPLS, nah kemudian yang agak berbeda ini ya, karena mereka berasal dari keluarga yang kompleks dan juga kemampuan yang kompleks juga, berbeda-beda satu sama lain gitu kan, dengan pola asuh yang juga sangat berbeda ya dari biasa mungkin. Jadi kami ada namanya masa orientasi 3 bulan. Jadi masa orientasi matrikulasi seperti itu ya. Jadi 3 bulan ini kami memasuki masa orientasi dan matrikulasi untuk memperbaiki ya, untuk menanamkan karakter, adab-adab dan materi dasar untuk persiapan mereka agar dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada, kurikulum nasional. Oke, kurikulumnya tetap sama dengan yang formal ya? Iya, tetap sama. Tantangannya mungkin lebih beda Bu ya. Ya, jadi memang karena ada keterbatasan mereka tadi, itu yang jadi membuat tantangan kita jadi lebih berat seperti itu ya. Tapi tetap semangat ya Bu ya. Ya tentu, kalau nggak semangat nanti anaknya nggak semangat juga dong. Itu ya. Oke, kalau boleh tahu ada berapa guru Bu ya kalau di ini SRMA? Saat ini guru ada 13. 13 nanti ya? akan ada penambahan lagi gitu seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Diana. Penjelasannya juga pagi ini kita akan lanjutkan di sesi kedua pendengar setelah yang berikut ini. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih kan sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Anda masih mengikuti dialog interaktif luar studio bersama tim siaran luar Radio Republik Indonesia Palembang. Ya, baik. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Luar Studio. Membahas tentang sekolah rakyat, bagaimana ikhtiar negara dalam mencerdaskan yang tersisi. Bersama dengan dua narasumber, baik itu dari Kepala Sentra Budi Perkasa Kementerian Republik Indonesia, ada Pak Gini Toponi Indro, dan juga bersama dengan Kepala Sekolah Sentra ataupun Sekolah Rakyat Menengah ke atas 7 Kota Palembang, Ibu Diana Nursanti ya, maaf ya Bu. Oke, dan kita masih akan membahas mengenai hal tersebut. Kali ini saya tertarik membahas ini dengan Pak Gini. Pak Gini, ini kan sekolah rakyat Pak Gini, terkesan seperti gratis seperti itu ya Pak. Nah, tapi untuk pembiayaannya sendiri seperti apa Pak kalau dari pemerintah? Ya, jadi Mas Rizky, kalau sekolah rakyat menengah atas 7 ini yang di Palembang, hampir semuanya ya sama untuk sekolah rakyat semuanya di Indonesia itu dibiayai melalui APBN. APBN yang melekat di Kementerian Sosial. Dan saat ini masih dikelola langsung melalui Pusdiklat Kesos. Artinya secara anggaran itu sudah dipersiapkan melalui anggarannya Kementerian Sosial seperti itu. Mulai untuk mencukupi semua kebutuhan siswa, baik itu yang bersifat harian, terus kemudian untuk perlengkapan dan lain-lainnya yang mendukung untuk pelaksanaan di sekolah rakyat ini. Artinya nanti juga bisa diceritakan oleh Bu Diana seperti apa mekanisme pemenuhan kebutuhan dan perlengkapan siswa dan lain-lain. Nah, untuk saat ini memang kebetulan karena sekolah rakyat yang ada di Kota Palembang ini letaknya di sentra, maka secara pelaksanaan memang ada berbagi tempat gitu ya Mas Rizky ya. Artinya tempat yang dimiliki oleh sentra kemudian dioptimalisasi, sebagian gedung dan bangunan digunakan untuk menunjang proses pembelajaran sekolah rakyat, mulai dari ruang kelas, asrama, terus kemudian sarana ibadah, sarana olahraga dan sarana-sarana lain yang memang dibutuhkan untuk sekolah rakyat. Namun untuk mekanisme penganggaran ini masih melekat di Kementerian Sosial Pusat yang ditugaskan melalui Pusdiklat Kesos. Oke, baik. Pak, gini kita tahan terlebih dahulu Pak, ada penelpon yang sudah bergabung bersama kita di 0813 6748 8599. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Halo, selamat pagi, dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Marta di Alang-Alang Lebar. Oke, di Alang-Alang Lebar. Ibu Marta? Oke, Ibu Marta silakan. Ada dua narasumber kita, ada Pak Gini dari Kepala Sentra Budi Perkasa. Silakan. Siapa saja yang menjadi sasaran utama pendidikan di sekolah rakyat ini? Terus ya, Ibu. Apa tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh sekolah rakyat dalam menjalankan fungsinya, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Marta di Alang-Alang Lebar sudah bergabung bersama kita kali ini. Langsung kita jawab saja ya. Oke, mungkin dari Pak Gini terlebih dahulu Pak. Iya. Tadi sudah kita sebenarnya sudah ada pembahasan ya. Sedikit-sedikit siapa saja. ya, Mungkin Bu Marta belum sempat bergabung tadi. Baik, Pak, ya makasih Mas Rizky. Bu Marta, terima kasih sudah bergabung di RRI. Bahwa untuk yang menjadi target peserta sesuai dengan yang diamanatkan adalah untuk warga masyarakat yang memang memiliki anak sekolah. Kalau di Kota Palembang yang sudah berjalan ini adalah untuk jenjang SMA. Dan kategorinya adalah masuk dalam desil 1 dan desil 2. Antara desil 1 atau desil 2 seperti itu ya. Dan itu merupakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik seperti itu. Jadi kalau misal memiliki tetangga, memiliki orang di sekitar yang memang membutuhkan akses pendidikan dan berada di desil 1 atau desil 2, itu bisa disampaikan, bisa dilaporkan kepada Dinas Sosial Kota Palembang atau juga bisa melalui para pendamping PKH yang ada di Kecamatan Bu Marta.
nanti tentu saja akan dilakukan follow up. Dan kebetulan Mas Rizky, untuk yang tahap 1C itu juga di Kota Palembang sedang mempersiapkan juga yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan gitu ya. Itu juga akan segera di-runningkan juga untuk jenjang SMA dan jenjang SD. Kebetulan yang di mana? Di Oganilir itu juga sudah berjalan untuk jenjang SMA. Lalu juga yang dalam waktu dekat juga untuk 1C itu juga ada di Kabupaten Oku di Batu Raja. Sana juga akan dibuka untuk jenjang SMA. Nah kebetulan juga ditugaskan untuk 100 siswa. Nah kemarin baru masih ada beberapa yang memang perlu penambahan siswa ini. Jadi kalau misal Bu Marta punya tetangga, punya kerabat atau misal orang yang memang sedang membutuhkan pendidikan gitu ya untuk jenjang SMA bisa diinformasikan untuk bisa ditindaklanjuti. Dan satu tempat lagi yang di Kabupaten Empat Lawang itu juga sudah berjalan seperti itu. Oke, yang sudah berjalan tadi ya, Pak ya? Yang sudah berjalan di Kabupaten Empat Lawang itu ada 3 kelas untuk jenjang SMP dan 1 kelas untuk jenjang SMA. Itu untuk pertanyaan yang pertama ya, Mas Rizky ya? Demikian. Oke, itu Bu Marta mungkin tadi sempat baru bergabung jadi bertanya kembali mengenai siapa saja yang menyasar Oke, silakan Bu Diana tadi. Iya, terima kasih Bu Marta. Mengenai tantangan ya, tentu kalau kita mengajar di sekolah biasa saja yang reguler gitu ya, tentu banyak tantangan. Nah ini tantangannya juga luar biasa karena mereka ini harus di asrama. Kebanyakan anak-anak kita ini kan di luar sudah biasa ya hidup di luar, bisa ada juga yang pernah jual asongan gitu ya, jual di lampu merah, jual makanan gitu seperti itu. Jadi mereka ini kan harus di asrama. Ada juga yang membantu orang tua. Tentu tantangan mereka ini biasanya mereka bebas gitu ya. Sekarang harus ikut aturan asrama. Pagi-pagi jam 4 mereka udah dibangunkan. Ya, tantangannya tentu bagaimana membangunkan pagi-pagi gitu ya, salat subuh gitu. Mereka harus mandi, salat subuh. Setelah salat subuh mereka berzikir. Setelah berzikir mereka olahraga. Kemudian sarapan, baru masuk kelas gitu ya. Nah, apel pagi dulu, kemudian masuk kelas. Nah ini ketika proses-proses ini, itu ada yang telat, ada yang belum bangun seperti itu. Itu tantangan kami gitu ya. Dari awal itu Masya Allah gitu kan, anak-anak itu. Tapi ada juga, bukan berarti semuanya yang seperti itu ya. Ada juga yang rajin jam 4 ternyata bangun, terus mereka ada yang sudah mencuci seperti itu. Ya Bu, nanti kalau misalnya sekolah nggak sempet gitu kan begitu. Jadi mereka udah mencuci, nah seperti itu. Jadi sekarang tantangan kita sudah agak berkurang sedikit ya, karena anak-anak sudah mulai membaik gitu ya. Udah mulai teratur, udah mulai bisa menyesuaikan dengan kehidupan di asrama. Oke, apalagi yang kemarin terbiasa dengan kehidupannya sehari-hari Bu ya, tiba-tiba di asrama dibangunkan. Betul sekali. Subuh-subuh harus bangun. Belum kalau misalnya kita jadi orang tua kan kadang apa yang diinginkan anak-anak itu diturutin semua misalnya. Ya mungkin keluarga juga punya kebiasaan-kebiasaan yang ya kurang baik ya, misalnya rokok atau sebagaimana seperti itu. Jadi yang ini yang mungkin tantangan berat juga bagi anak-anak gitu kan, ketika harus menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka di luar sana. Oke, baik. Ada satu pertanyaan ini, Bu Diana dan juga Pak Gini dari YouTube ya, yang menonton langsung dari salah satu akun, ya ini Joker, bernama Joker. Bagaimana kalau kami akan memindahkan anak dari sekolah biasa, ini Pak Gini dan Bu Diana, ke sekolah rakyat, apakah bisa dan juga syaratnya apa saja? Nah dari yang formal, pengennya dia masuk ke sekolah rakyat. Bisa tidak sebenarnya Bu? Iya. Jadi persyaratan masuk ke sekolah rakyat ini ada di Desil 1 dan Desil 2 Pak Rizky ya. Jadi ketika mereka masuk dalam Desil 1, Desil 2, nah ini harus dilaporkan dulu ke dinas sosial. Jadi kita tidak langsung terima. Jadi sekolah rakyat ini enggak, misalnya ada yang kepengen langsung terima enggak itu, karena itu harus ditetapkan oleh dinas sosial dan pemerintah daerah ya, misalnya wali kota waktu di awal ya. Jadi tidak langsung saya menerima gitu, misalnya tetangga saya tuh saya terima, tetangga teman saya atau anak teman saya itu yang kepengen dari sekolah biasa pindah ke sini, itu harus dilaporkan, harus sesuai persyaratan dan prosedur yang ada gitu seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut Bu ya, ada pertanyaan lagi di YouTube yang ini, ada Pak Dimas di skip katanya sekolah rakyat ini apa dapat uang saku Bu? Ya mungkin dari Pak Gini atau
Bu Diana yang bisa menjawab. Bu Diana mungkin ya, Ibu. Kita tidak ada uang saku ya saat ini, tidak ada uang saku. Jadi anak-anak ini diberi fasilitas. Jadi mulai dari perlengkapan pribadi ya, dari perlengkapan mandi, ya sepatu, seragam sekolah itu ya lengkap. Kemudian juga makannya 3 kali sehari, ditambah 2 kali snack. Wow. Nah jadi Sehat 5 mereka sempurna. iya seperti itu, ada susunya juga gitu kan. Mereka diberi gizi yang cukup. Oke. Cukup. Jadi ada yang sudah naik berat badannya ya gitu. Ada yang masih tetap gitu kan. Ada yang memang menjaga karena mereka adalah mungkin atlet ya. Ada yang atlet satu, atlet karate yang futsal itu menjaga supaya mereka tidak terlalu overweight seperti itu. Jadi memang rata-rata di sini merasakan fasilitas itu. Jadi tidak diberi uang jajan atau uang saku ya seperti itu. Oke, berikutnya Ibu ada lagi? Penelpon ya? Ada penelpon masuk, kita angkat terlebih dahulu di 081367488599. Halo. Selamat pagi. Halo. Halo. Ya, Mbak, ini saya Iya, mau Bu. tanya Mbak. Gimana sih Mbak syaratnya kalau misalnya mau ikut sekolah rakyat, tapi sebenarnya saya tuh usianya udah bukan usia sekolah lagi Mbak. Oke, dengan siapa Mbak? Dengan siapa? Namanya? Oh, Ibu Ani di Banyuasin. Oke, Ibu Ani di Banyuasin. Tadi syarat usia ya, kalau sudah ini. Ada lagi Ibu Ani? Ada lagi? Halo, Bu Ani, ada lagi? Iya Pak, ini saya mau tanya Pak. Bagaimana ya Pak ya syaratnya kalau misalnya mau ikut sekolah rakyat Pak, tapi sekarang tuh saya tuh udah nggak usia sekolah lagi Pak. Oke, usianya juga sudah ini ya, di atas iya, bukan sekolah usia sekolah lagi kalau sekarang. menengah Pak. atas. Oke, baik. Ada lagi Bu Ani? Atau satu saja? Iya Pak. Oke, itu saja ya Bu Ani? Oke, terima kasih Bu Ani di Banyuasin ya, sudah menelpon langsung bersama kita di dialog luar studio Mahas mengenai sekolah rakyat. Mungkin Bu atau masih Bu Diana lagi yang akan menjawab secara langsung. Oke Bu, nah itu juga menjadi pertanyaan Bu, mereka ingin sekolah sebenarnya, tapi terpaut usia yang tadi sempat saya tanyakan juga ya Pak ya. Mungkin tamatnya sudah lama, tapi belum bisa ada kesempatan untuk bersekolah lagi di jenjang SMA. Seperti apa Bu? Untuk saat ini mungkin harus tetap melapor juga ya ke dinas terkait gitu seperti itu. Karena kita tidak bisa langsung terima gitu kan. Kalau memang itu memenuhi persyaratan gitu, kita memang multi entry, multi exit. Jadi bisa masuk kapanpun ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi saat ini misalnya mau masuk tambahan, tapi ini memang tergantung juga kapasitas sekolah. Kita ini berasrama, kemudian juga kapasitas kita hanya 100 di sini. Ketika itu sudah mencukupi gitu, jadi belum bisa mungkin mengikuti tahun berikutnya atau di tempat yang lain. Nah untuk usia juga ini kalau saat ini rata-rata 15 gitu, 15, 16 gitu. Tidak ada yang 17 ya, karena ada yang putus sekolah itu 1 tahun, tapi masih usia SMA. Nah untuk masalah yang kedepannya kadang mungkin nanti ada yang mau ini mungkin berjenjang ya, kita belum tahu kebijakan pemerintah ya. Jadi memang kita masih tetap mengikuti prosedur yang ada saat ini gitu, seperti itu. Oke, terima kasih. Bu Diana, ada penelpon lagi yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Halo. Tanya Ani tadi itu kan. Halo. Selamat pagi. Halo. Halo, ya. Halo, dengan siapa Ibu? Di mana? Ya, dengan Fitri Pak di Ogan Ilir. Fitri di Ogan Ilir. Ibu selamat bergabung, Ibu Fitri, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Mau tanya Pak, kalau misalnya saya mau ikut sekolah rakyat, daftar sekolah rakyat gitu Pak ya, tapi umur saya sudah tidak remaja lagi, maksudnya sudah tidak belasan tahun lagi, itu apa bisa ya? Oke, terkait umur tadi ya masih. Ya sudah cukup tua Pak. Oke, ada lagi Ibu Fitri? Ya itu dulu Pak, saya tanya ya. Oke baik, terima kasih Ibu Fitri. Yogan Ilir sudah bergabung bersama kami.
Mungkin bahasanya diulang lagi. Tetap tadi sudah Ibu jawab Bu Diana dan Pak Gini ya terkait dengan usia. Mungkin di tahun ajaran berikutnya ada bentuk evaluasi atau Pak? Atau seperti apa mungkin nanti Pak ya? Baik Mas Rizky, ya Bu Fitri, jadi terkait dengan usia tentu saja kalau pendidikan formal kan ada batasan usia ya. Tidak mungkin juga yang sudah melampaui batas usia sekolah terus kemudian menempuh pendidikan di pendidikan formal. Mungkin solusinya untuk ketika mendapatkan kasus seperti ini bisa ditempuh melalui kejar paket Mas Rizky. Jadi kan di samping ada pendidikan sekolah rakyat kan juga ada kejar paket ya. Kejar paket ya. Yang mana juga bisa ditempuh untuk saudara-saudara kita yang memang secara usia mungkin sudah melampaui gitu ya. Di tempat kami sendiri juga ada yang memang layanan yang reguler ya, untuk yang di sentra itu juga ada layanan yang reguler di mana ada anak yang usianya sudah di atas 15 tahun tapi juga belum pernah sekolah SD. Nah, sehingga di tempat kami juga memberikan layanan rehabilitasi. Di samping itu kita carikan akses juga mengikuti kejar paket Mas Rizky. Jadi ada yang ikut kejar paket A, kejar paket B dan kejar paket C. Ini menjadi solusi ya Bu Fitri yang mana kalau misal secara usia tidak bisa mengikuti di pendidikan formal maka akan diikutkan melalui kejar paket atau di PKBM seperti itu. Mungkin itu menjadi solusi ya Mas Rizky ya. Iya, oke, baik. Nah, ada juga pertanyaan dari penanya lain di YouTube ini, Bu Diana, mungkin setelah mereka lulus ya Bu ya, mungkin masih lama ya Bu ya, baru juga 2 bulan belum sampai sudah ditanya. Nah, jenjang mereka berikutnya seperti apa Bu? Memang masuk ke universitas lain atau seperti apa? Ya itu pasti banyak pertanyaan orang mengenai kelanjutan mereka ya. Atau langsung bekerja. Harapan Pak Presiden itu mereka ini menjadi orang-orang yang unggul ya, yang akan memutus rantai kemiskinan. Jadi mereka nggak boleh sama dengan orang tuanya, maksudnya pendidikannya seperti itu ya. Jadi di sini setelah tamat sekolah rakyat ini, mereka akan belajar lebih lagi, belajar di pendidikan yang lebih tinggi, universitas sesuai dengan talent mereka. Karena di sini di awal mereka tuh di tesnya di bakat, bukan kemampuan akademik ya. Jadi bakatnya kemana? Nah ini akan kita carikan gitu ya, tempat-tempat yang memang cocok untuk pengembangan karir mereka ke depannya. Jadi mereka akan kuliah, mereka akan mengembangkan potensi mereka, mengenyam pendidikan setinggi-tingginya seperti itu. Kalau untuk kayak ijazah Bu, ini ada perbedaan tidak dengan sekolah? Ijazah sama, ini sama SMA sama ya? Seperti SMA biasa. Jadi kita juga di sini ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dasar dan Menengah ya. Jadi Kementerian Sosial. Jadi pelaksana kegiatannya ini di Kementerian Sosial. Kurikulum ijazah dan dapodik itu ada di Kementerian Dasar dan Menengah gitu ya. Jadi Dinas Pendidikan kita juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Kemudian kurikulum yang di asrama ini dengan Kementerian Agama. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan kementerian 3 kementerian ini seperti itu. Jadi memang sudah diatur seperti itu kurikulumnya. Oke, jadi memang ijazahnya sama ya. Ini sama, mungkin ya, ada sama. bertanya langsung. Oke. Kita lanjut pertanyaan ini karena ada beberapa pertanyaan. Kasihan kalau dianggurin ya Bu Diana. Langsung boleh, dari ada Deli Permatasari. Oke, bagaimana peran sekolah rakyat dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan pada masa ini? Ya, Pak, mungkin Pak Gini kalau jadi Pak, bisa dijelaskan. Di samping terus kemudian Presiden Prabowo itu menginisiasi ya, membuka sekolah rakyat, tentu saja sebagaimana informasi di media-media mainstream yang kita ikuti juga akan ada kebijakan-kebijakan juga secara nasional terkait dengan pendidikan secara umum gitu ya Mas Rizky ya, tidak hanya berfokus di sekolah rakyat. Jadi memang sekolah rakyat ini adalah yang dikhususkan tadi untuk warga masyarakat yang berada di desil 1 dan desil 2 dalam rangka untuk memutus mata rantai kemiskinan ya, baik itu yang masyarakat miskin ekstrim maupun masyarakat miskin. Dan untuk akses pendidikan yang lain, untuk pendidikan formal yang lainnya tentu diamanatkan juga kepada kementerian terkait ya, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terus kemudian untuk bisa memperhatikan dan mengoptimalkan segala macam potensi jenjang pendidikan yang ada seperti itu. Dan
desain sekolah rakyat juga kalau tidak salah ada pendidikan yang sekolah Garuda juga ya, itu hal lain juga di bidang pendidikan yang kemudian sedang dikembangkan di di Indonesia saat ini. Demikian Mas Rizky. Oke, baik. Menarik. Terima kasih Pak Gini dan juga Bu Diana. Nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Pendengar jangan kemana-mana terlebih dahulu, tetap di Dialog Luar Studio. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kita itu beda pendapat dan beda agama, suku dan budaya. Kita itu sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai. Berdamailah walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi. Anda masih mengikuti dialog interaktif Luar Studio bersama tim siaran luar Radio Republik Indonesia Palembang. Iya, baik pendengar, terima kasih. Anda masih setia bersama kami di Dialog Luar Studio bersama RRI Palembang. Dan masih bersama dengan dua narasumber, ada Pak Gini dari Kepala Sentra Budi Perkasa Kemensos RI dan juga ada Ibu Diana, Kepala Sekolah SRMA 7 Palembang yang memang 2 bulan ini sudah berkecimpung langsung. Melihat langsung anak-anak yang baru masuk, ada berapa tadi Bu? 100 siswa ya yang sudah bergabung ya, dan juga terlihat tadi kebiasaan mereka sehari-hari biasanya tidak bisa bangun pagi ataupun tidak sholat sebelumnya ya, akhirnya bisa disiplin ya setelah masuk sekolah rakyat. Nah, oke, kata orang Palembang beguyur ya Bu Diana? Beguyur. Oke, Pak, mungkin aku ke Pak Gini terlebih dahulu. Pak Gini, tadi kita sempat membahas ada beberapa sekolah yang sudah berjalan, terutama ya, bukan cuma di Palembang ya. Iya, betul. Di Sentra Budi Perkasa, tapi ada di beberapa wilayah di Sumatera Selatan yang memang didorong untuk menghadirkan sekolah rakyat ya Pak Gini. Seperti apa Pak? Boleh Betul Mas Rizky. Jadi untuk tahap 1A ini disebut sebagai sekolah rintisan ya. 1A, 1B dan 1C itu adalah sekolah rintisan. Artinya untuk yang di Palembang itu menggunakan asetnya Kementerian Sosial di sentra. Untuk yang di Ogan Ilir itu asetnya punya provinsi sebenarnya gedung lahannya, tapi untuk gedungnya itu untuk milik Kementerian Sosial untuk yang di Ogan Ilir. Dan di mana di Empat Lawang itu gedungnya milik pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Lalu juga ada di Oku itu juga sama, gedung punya Pemda Oku. Nah, artinya sekolah rintisan ini menggunakan optimalisasi gedung-gedung yang sudah ada. Nah, ke depan memang didorong semua kabupaten kota itu mengusulkan Mas Rizky. Jadi mengusulkan lahan yang memang benar-benar siap untuk dibangun sekolah rakyat. Besarannya antara 5 sampai dengan 10 hektar. Nah, kebetulan sudah ada beberapa kabupaten di Sumatera Selatan ini yang sudah mengusulkan dan sudah dicek juga oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan artinya sudah dipersiapkan untuk kemudian dibangun. Itulah yang kemudian nantinya betul-betul menjadi sekolah rakyat yang
yang selanjutnya gitu ya. Kalau yang di sentra ini kan rintisan, artinya proses awal mengoptimalisasi gedung yang ada sambil dipersiapkan gedung permanennya seperti di di Empat Lawang itu juga sudah dipersiapkan, lahan kurang lebih 10 hektar di sana. Kemarin kebetulan saya juga dari sana, lalu di Ogan Ilir itu juga sudah dipersiapkan juga kurang lebih 10 hektar yang di sana yang nantinya akan dibuat sekolah rakyat yang terintegrasi Mas Rizky, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA seperti itu. Nah artinya karena ini juga sudah ada impresnya ya, sudah ada instruksi Presiden nomor 8 sehingga semua kabupaten kota itu didorong untuk bisa mengusulkan kesiapan lahan untuk dipersiapkan bangunan fisiknya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dan nanti secara bertahap itu akan bisa menjadi sekolah permanen. Demikian Mas Rizky. Oke, sampai tahun-tahun berikutnya mungkin akan menjadi sekolah permanen ya Pak ya. Nah, kalau untuk Bu Diana, Bu, ada pertanyaan dari yang menonton kita saat ini. Katanya itu tadi syarat jadi kepala sekolah, sudah ada seleksi di awal tadi Bu ya. Nah, kalau untuk menjadi guru Bu, ya, menjadi guru memang ada seleksinya atau dipilih itu seperti apa Bu? Seleksi juga. Seleksi juga ya? Guru-guru kita itu asalnya dari PPG Prajabatan. Jadi PPG itu dari guru profesional. Nah, mereka mendaftar gitu. Kemudian ada seleksi juga. Nah, dan mereka siap ditempatkan dimanapun di Indonesia. Jadi kita guru-guru kita ini beragam asal daerahnya. Jadi ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Jawa, ada yang dari Lampung seperti itu. Dan ada juga yang dari Palembang. Nah, jadi memang diseleksi. Diseleksi juga ya untuk guru yang sebelumnya memang adalah guru formal ya di sekolah negeri atau guru mereka baru diangkat ya Mas, baru diangkat. Oh baru diangkat. Ya, jadi mereka itu mengikuti program PPG Prajabatan itu. Jadi mereka kemudian diseleksi dan diangkat sekarang udah jadi P3K Kemensos. Gitu. Baik. Yang menarik Mas Rizky untuk seleksi guru ini kebetulan memang ada spesifikasi khusus kalau guru sekolah rakyat ini. Artinya kalau guru sekolah formal itu biasanya karena aspek kemampuan mengajar ya. Tapi kalau di sekolah rakyat ada nilai khusus yang ditambahkan di situ proses seleksinya, yaitu bagaimana sikap empati sosialnya, bagaimana kepedulian sosialnya, bagaimana seorang guru sekolah rakyat ini mampu untuk melakukan manajemen kasus. Nah sehingga memang dibutuhkan ada seleksi tambahan yang ditambahkan di sana untuk proses seleksi guru sekolah rakyat. Berarti termasuk PNS atau ada P3K statusnya juga? Adalah ASN. Statusnya ASN. Termasuk P3K tadi? Iya, statusnya adalah ASN dengan pengangkatan sebagai P3K ya Bu Diana ya, seperti itu. Diangkat P3K setelah bertugas sebulan setengah lah lebih kurang mereka diangkat gitu. Oke, langsung diangkat. Ini termasuk yang guru di sini statusnya banyak P3K ya, semuanya. Semuanya ya. Satu orang tapi guru agama ya. Guru agama itu PNS ya, jadi memang dari Kementerian Agama ya. Ditugaskan di SRMA 7 Palembang ini. Oke, baik. Itu tadi ya untuk seleksi guru ya, karena ini juga penting karena ada perbedaan sifat dan keseharian dari siswanya. Itu juga gurunya harus juga ekstra ya. Luar biasa, guru-guru di sini luar biasa, alhamdulillah gitu. Membantu saya itu masya Allah. Membantu saya. Oke, baik Bu, ada pertanyaan lain ini dari YouTube, kita beralih ke YouTube. Apakah dari mana nih? Oke, dari YouTube. Apakah siswa boleh pulang saat ini? Nah, apa nih? Coba. Keluarga berkunjung di sekolah ini, apa bisa pulang atau memang harus di asrama berapa bulan gitu baru bisa dikunjungi? Seperti apa Bu Diana? Itu maksudnya mungkin ya. Oke. Siswa boleh pulang, boleh, tapi ada aturan kita buat jadwal ya. Jadi 1 bulan itu 1 kali. Tapi kita juga melihat bagaimana kesiapan siswa-siswa kita juga gitu. Jadi kemarin sudah sempat pulang pesiar satu hari ketika 17 Agustus. Jadi pulang 17 Agustus kembali ke asrama 18 Agustus. Ya seperti itu. Jadi untuk kunjungan kita buatkan jadwal. Jadi memang ada jadwal tersendiri. Hari Minggu misalnya jam 14 sampai dengan jam 16 gitu, 2 jam. Jadi orang tua bisa mengunjungi anak. Orang tua bisa mengunjungi ya. Ada tidak Bu kasus yang Ibu temui karena tidak terbiasa dengan sekolah ya kan, ataupun akhirnya dia bolos ataupun pulangnya nanti tunggu minggu depan atau kita harus panggil dari pihak sekolah langsung? Nah kalau dari rumah pulang ke sini alhamdulillah tidak ada yang ngulur waktu gitu kan, karena kita juga sudah punya kesepakatan sama anak-anak, selalu ada MOU. Kalau kalian begini, konsekuensinya begini. Kalau nggak pulang, nanti juga bagaimana seperti itu. Jadi mereka
Alhamdulillah gitu, bahkan ada yang di awal pulangnya misalnya jadwalnya jam 2 dia sudah jam 12 sudah datang seperti itu. Jadi kalau untuk itu alhamdulillah ya untuk pulangan. Nah, cuma jadi tantangan kita itu setelah pulang ke rumah kan itu kayak apa ya, kembali gitu. Ada hal-hal yang memang khawatir ya dari guru. Mereka Seperti itu udah ada misalnya nggak bisa di sini kan nggak ada handphone ya. Pulang ke rumah tentu mereka main handphone. Terus misalnya ada kebiasaan yang lain yang memang kebiasaan di keluarga mereka yang itu terkadang besok-besoknya tuh masih harus kita cek kembali gitu ya. Kita harus mengulang beberapa hal gitu, komitmen mereka dan menagih komitmen mereka untuk beberapa hal gitu ya. Ibaratnya kereset ulang mereka. Aktivitas sehari-harinya ya. Diulang lagi gitu jangan sampai. Nah, jadi kita harus ada kebebasan itu harus ada juga aturan-aturan yang sehingga mereka ketika pulang ke asrama kembali tidak mengulang kebiasaan buruk mereka yang ada di rumah gitu. Oke, misalkan kebiasaan buruknya tadi terulang Bu di sekolah rakyat, salah satunya tadi merokok. Nah, gimana Bu? Apa sanksi yang kita berikan? Apa yang teguran yang kita berikan? Iya, kalau di sini tidak ada kekerasan, tidak ada, kita udah kesepakatan sama mereka. Mereka maunya apa gitu. Kalau misalnya ketahuan begini, bagaimana? Yang paling utama itu satu, mereka jujur gimana gitu ya, jujur. Yang satu kita hargai itu ya, mereka tuh jujur. Ketika mereka sudah jujur, kemudian ada kesepakatan. Kalau misalnya yang utama itu nggak mengulangi gitu kan. Kalaupun kita misalnya kasih hukuman keras gitu atau konsekuensi yang keras gitu, tentu mereka paling cuma disuruh nyapu gitu kan, besok ngulangi lagi bisa seperti itu. Jadi salah satu konsekuensinya yaitu istighfar gitu ya. Sebanyak-banyaknya, bahkan kadang 2.000, 3.000 gitu kan. Itu kan artinya untuk membersihkan diri, ketaubatan mereka gitu, supaya mereka menyadari. Kemudian kita ajak mereka sholat. Kalau misalnya saat duha berarti mereka sholat duha gitu. Berapa rakaat gitu, sampai akhirnya mereka ya beda ya kalau misalnya orang udah nyadari kesalahan itu kan kelihatan dari mukanya gitu kan. Jadi ada yang sampai mau nangis gitu kan karena astagfirullahaladzim ya Bu aku nggak mau lagi gitu, aku mau tobat Bu tolong bantu gitu kan. Kadang mereka misalnya seperti itu beliin kami permen aja Bu gitu kan, nanti kami supaya saya kepengen Bu permen gitu seperti itu. Jadi anak-anak itu memang betul-betul dari hati mereka itu mereka ingin berubah gitu. Berarti antusias dari mereka sendiri ya. Mereka sampai cerita sama saya tuh, Bu saya tuh pernah Bu dulu begini Bu, terus pengen lagi Bu, saya pengen benar-benar berubah Bu, bantu saya Bu, katanya seperti itu. Saya sampai terharu lah mendengar mereka itu ya, aduh ya Allah anak-anak ini, kan mereka butuh perhatian khusus dari kita. Kadang apa yang mereka lakukan itu sebetulnya keinginan mereka untuk diperhatikan seperti itu. Mereka haus perhatian. Ya kita nggak bisa keras itu, kalau misalnya keras mereka bisa lebih keras lagi gitu kan. Kalau misalnya kita, ya Allah nak, sedih Ibu nak begitu, gimana kamu maunya apa gitu, ini Bu kami mau ini, ya kadang-kadang hal sepele gitu, seperti itu yang mereka inginkan itu yang menurut kita biasa aja gitu kan. Misalnya pengen makan apa gitu kan, ya nanti kita kalau misalnya kalian baik Ibu akan belikan gitu kan, insya Allah. Jadi itu yang kadang buat saya tuh, aduh Masya Allah ini pelajaran buat nahan diri gitu ya dari kemarahan gitu kan, karena kesel gitu kan, tapi ternyata mereka itu bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka tidak tahu. Oke, pendekatannya seperti itu ya Bu ya. Ya memang dirasa. Tadi dari pendengar membahas seputar asrama tadi, Ibu. Asrama tadi sempat ada pembahasan apakah selama 3 tahun mereka akan di asrama terus, Bu Diana, atau seperti apa nanti Bu? Nah, salah satunya juga gurunya juga gimana? Gurunya di asrama juga atau ya, karena kan pendekatannya kan agak lebih kental ini Pak gini. Iya. Seperti apa silakan Bu? Jadi alhamdulillah gitu ya,
kita itu kan gurunya itu ada yang dari Palembang, ada juga yang dari luar gitu. Nah, yang dari luar di sekolah kita ini semua tinggal di asrama. Yang di Palembang pulang seperti itu. Jadi memang kita ada juga wali asrama dan wali asuh. Nah, jadi kerjasama antara guru dan wali asrama dan wali asuh. Jam 7 pagi sampai dengan jam 16 itu anak-anak bersama guru. Bapak dan Ibu guru, jadi makan siang sama Bapak dan Ibu guru. Kemudian dari jam 16 sampai dengan besok paginya lagi itu ada dua shift ya untuk wali asuh dan wali asrama. Jadi mereka didampingi untuk tumbuh ini ya. Mereka bersama guru-guru bersama juga wali asuh dan wali asrama. Oke, dengan pendekatan seperti tadi ya Bu ya. Oke, Iya. baik seperti itu. Mungkin Pak ini ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya, Masalah jadi, asrama ini Pak. Betul, kalau wali asrama di kehidupan di asrama ya, tadi yang belum disampaikan sama Bu Diana itu ada wali asuh ya. Peran wali asuh itu sangat penting Mas Rizky. Jadi wali asuh itu berperan bagaimana menjadi pengganti fungsi orang tua ya ketika anak-anak ini berada di asrama. Dan kebetulan satu wali asuh itu menghandle 10 siswa Mas Rizky. Jadi cukup efektif ya dalam artian bisa memantau kondisi psikologis, perkembangan dan aktivitas hari-hari anak-anak di asrama. Karena kalau tidak terkontrol itu tidak ada kedekatan, tidak ada figur yang kemudian bisa dipercaya sama anak-anak, ini kan sangat berisiko ya. Nah, sehingga dengan kebijakan Pak Menteri bahwa satu wali asuh itu menghandle 10 siswa, ini cukup efektif. Artinya bisa benar-benar timbul kedekatan, timbul trust, dan ini yang dibutuhkan sama anak. Sehingga tentu saja dengan dukungan dari Bapak Ibu wali asuh ini sangat berperan sekali, terutama juga dalam membantu proses tumbuh kembang anak-anak dan ketika berhadapan dengan permasalahan seperti itu. Dan tentu saja selalu dimonitor, selalu dikawal oleh Ibu Kepala Sekolah tentunya. Demikian Mas Rizky. Jadi tadi untuk meminimalisir, untuk mengantisipasi terjadinya perilaku bullying, terjadinya perilaku tindak kekerasan, terjadinya tindakan yang intoleransi, itulah fungsi yang kemudian menjadi sangat penting kehadiran dari wali asuh, wali asrama dengan didukung sama Bapak Ibu guru, wali kelas dan juga terutama dari Ibu Kepala Sekolah lah yang memonitor semuanya itu. Demikian Mas Rizky. Oke, baik. Ini Pak Gini dan Bu Diana, tidak terasa waktu kita memang sudah hampir pukul 11 siang dan program Dialog Luar Studio hampir berakhir. Tapi mungkin ada tambahan dari Pak Gini terlebih dahulu, ada closing statement mengenai sekolah rakyat ini. Apa harapan kita Pak untuk anak-anak bangsa ini yang memang masuk hadir di sekolah rakyat, khususnya juga para guru-guru yang juga turut hadir memberikan langsung dampak bagi mereka. Baik Mas Rizky, jadi untuk di Sumatera Selatan ini kebetulan sudah ada beberapa titik ya yang kemudian menjalankan sekolah rakyat, dan tentu saja kami dari Kementerian Sosial meskipun posisinya adalah di unit pelaksana teknis tapi juga ditugaskan untuk bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah yang ada di Sumatera Selatan ini. Bagaimana Pemda mengupayakan dengan kesungguhannya untuk kemudian mengusulkan dan kemudian membuka program sekolah rakyat ini di masing-masing kabupaten kota. Karena nanti kalau misal ada yang belum ada kan sehingga menyebabkan untuk warga masyarakatnya ini tidak bisa mengakses ke sekolah rakyat yang dia harapkan di wilayah terdekatnya. Contohnya kalau yang ada di Kota Palembang sendiri kan memang saat ini baru menerima untuk siswa yang ada di Kota Palembang. Nanti misal ada kabupaten lain di Banyuasin, di Musi Banyuasin itu tidak ada sekolah rakyat, kan artinya warga masyarakat yang seharusnya punya akses untuk mendapatkan hak di sekolah rakyat itu tidak tercapai karena Pemdanya belum membuka. Ini mudah-mudahan dengan seiring berjalan waktu seluruh Pemda di Kabupaten Sumatera Selatan bisa bersinergi untuk mewujudkan sekolah rakyat di seluruh kabupaten kotanya. Demikian Mas Rizky. Yang itu kita harapkan ya Pak ya. Iya, Semoga menyeluruh lah, betul. di Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Silakan Bu Diana, apa yang ingin disampaikan Bu di sekolah rakyat ini Bu? Iya. Sebagai pelaksana, tentu. di lapangan gitu ya, kami memohon dukungan gitu ya, dukungan dan doa dari semua pihak gitu ya, karena kami sebagai pelaksana ini manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, sehingga dukungan mungkin ada saran atau support dan doa terutama ya untuk kita, semoga kita bisa melaksanakan tugas amanah dari Pak Presiden gitu ya, sehingga kami dapat mengawal, meningkatkan kemampuan mereka
menjadikan mereka yang siswa-siswa gitu ya, manusia yang unggul dan berakhlak mulia gitu, dan beradab gitu ya. Jadi dan sukses nantinya gitu ya, sehingga mereka dapat meningkatkan derajat dirinya dan keluarganya seperti itu. Amin ya robbal alamin gitu. Oke, seperti itu Ibu Diana dan juga Pak Gini, terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang bersama saya Rizky dan juga RRI, dan juga terima kasih pendengar atas partisipasi Anda yang sudah bertanya melalui kanal YouTube tadi ataupun WA yang mungkin ada yang terlewat karena pertanyaannya jadi sudah terulang 2 kali. Bapak Ibu, jadi mohon maaf tadi ada yang tidak terjawab kembali. Dan juga tentu terima kasih saya sebagai presenter dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti dialog interaktif luar studio bersama tim siaran luar Radio Republik Indonesia Palembang. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.